beribadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang keempat dan artinya. Inilah hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasakan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur
dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus Gembala, aku ini domba-Mu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Utuslah aku hamba-Mu, memberitakan firman-Mu. Raihlah andai tulanku, agar datang padamu. Tuntunlah kepadamu, tuntunlah demi kasih-Mu, agar jadi milik-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Marilah kita membacanya bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2026. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Hari Sukacita bagi umat Tuhan atau Ari Parolopolopon di Bangsoni Debata, Ester 9 ayat 11 sampai 19. Yang kedua, PPD Expo 2026 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka program khusus tahun transformasi HKBP 2026 Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Jumat dan Sabtu 24 sampai 25 Juli 2026 pukul 9 hingga 18 WIB akan diadakan PPD Expo 2026 di Gedung Sopo Marpikir HKBP. Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan antara lain pameran UMKM dan kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talent, serta fashion show. Sehubungan dengan ini, seluruh warga jemaat dan parhalado diundang untuk berpartisipasi dan menghadiri kegiatan tersebut baik sebagai pengunjung maupun peserta lomba. Yang ketiga, Family Fun Walk HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 akan dilaksanakan Family Fun Walk HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dimulai pukul 6 WIB bertempat di Sasono Langan Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Biaya pendaftaran terdapat 2 kategori, 1 kategori keluarga 100.000 untuk maksimal 4 orang dan yang kedua kategori perorangan 50.000 per orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar melalui Sintuawik. Pendaftaran paling lambat 9 Agustus 2026. Keempat, pendataan jemaat kaum difabel. Sehubungan dengan himbauan pendataan kaum difabel dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gereja HKBP Mampang Perapatan menghimbau kepada seluruh warga jemaat yang memiliki anggota penyandang disabilitas atau kaum difabel agar dapat melaporkan data kepada Sintuawik masing-masing. Pendataan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan gereja
yang semakin inklusif. Pendataan paling lambat 30 Agustus 2026. Kelima, persembahan diakoni. Hari ini Minggu 19 Juli 2026 di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 9.30 Bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Keenam, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027. Telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026 hingga 2027 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing. Paling lambat hari Minggu ini tanggal 19 Juli 2026 dan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 setelah ibadah siang akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 bersama orang tua dan pengajar. Ketujuh, perayaan kebangkitan remaja dan Naposo Bulung. Sesuai dengan program remaja dan Naposo Bulung tahun 2026, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebaktian remaja dan Naposo Bulung dengan tema Teguh Berpegang pada Kebenaran Efesus 4 ayat 7 sampai 16 dan subtema melalui kasih karunia Kristus remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan disatukan, diperlengkapi dalam iman dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rangkaian kegiatan kebangkitan remaja dan Naposo Bulung antara lain: 1. Latihan kur setiap hari Sabtu dan Minggu untuk persembahan kur di acara puncak. 2. Olahraga badminton telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Fit Hall HKBP Mampang Perapatan. 3. Renaso yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16 WIB hingga selesai di gedung gereja. Kegiatan ini sebagai panggung kreativitas dan unjuk bakat yang menampilkan potensi dari seluruh remaja dan Naposo HKBP Mampang Perapatan. 4. Akan dilaksanakan gladi berkotor pada 15 Agustus 2026 dan 5. Gladi bersih akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Diberitahukan kepada remaja dan Naposo untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan tersebut. 8. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Week 2 berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 9. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang di warta yang terlampir. 10. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 21 Juli 2026 pada pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Res Sinurat Inang Boru Sinambela di GSG.
Week 3 dituan rumahi oleh keluarga Tikos Torang Silitonga, Inang Boru Siregar di Konsistori. Week 5 dituan rumahi RC Hombing, Inang Boru Pardede di Jalan Asli nomor 114B Cimpedak, Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kegiatan tersebut secara khusus untuk week 1, 3, dan 5. 11. Anak lahir. Hari Senin 2 Juli 2026 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Hulman Franz JC Pak Pahan, Inang Francisca Fitri Magdalena Boru Marbun. Alamat Jalan Mampang Perapatan 9, RT 7 RW 3, Tegal Parang, masuk week 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ke-12 warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Ada 10 jemaat kita dalam warta. Firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah puji-pujianku. Yeremia 17 ayat 14. Yang ke-13 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini sebanyak 18 orang. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ke-14 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini sebanyak 5 keluarga. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Dalam duka ku dihibur
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai kamat hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak dan saudara-saudara semua yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tertulis dalam kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Mari kita ikuti pembacaan ini. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang berada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, bersukacita tentu menjadi ciri hidup orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Ajakan itu dapat kita baca dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aku ulangi mengatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, tentu kita akan bersukacita kalau kita dalam keadaan sehat, usaha dan pekerjaan kita berhasil, anak-anak kita dapat mencapai cita-citanya, dan rumah kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, setiap orang bisa hal yang demikian. Bukan hanya orang yang beriman. Orang yang tak percaya kepada Tuhan pun tentu akan mengalami sukacita dalam keadaan yang seperti itu. Yang menjadi luar biasa adalah kalau tadinya kita berpikir akan celaka, tetapi ternyata Tuhan balikan menjadi keselamatan. Sebuah ancaman maut yang mengancam nyawa kita, tapi ternyata Tuhan putar balikan
menjadi hari yang keberuntungan dan nyawa kita terpelihara. Itulah yang mendatangkan sukacita besar, artinya bahwa hidupnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan seperti nampak dalam nas khotbah kita saat ini. Awalnya sebetulnya terjadi dendam pribadi antara seorang Haman terhadap seorang Yahudi bernama Mordekhai. Siapakah Haman ini? Haman ini adalah pejabat tertinggi di kerajaan Persia Ahasweros yang istananya dibangun di benteng Susan tadi. Karena jabatannya yang sangat tinggi itu, oleh Raja Ahasweros memberlakukan satu perintah di istananya, bahwa setiap orang yang bertemu dengan Haman ini harus berlutut menyembah. Dan setiap orang yang tidak berlutut menyembah akan dikenai dengan hukuman mati. Lalu ada seorang pegawai istana bernama Mordekhai tadi. Mordekhai ini adalah orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan. Dia bekerja di istana, berkeliling menjaga kebersihan atau memelihara harta benda istana demikian. Tapi dia tidak mau berlutut kalau bertemu dengan Haman. Saudara-saudara, barangkali adalah seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego pada masa kerajaan Nebukadnezar. Demikian juga Mordekhai ini. Kalaupun setiap orang dan peraturan diberlakukan bahwa setiap orang harus berlutut ketika bertemu dengan Haman, maka Mordekhai ini tidak mau. Apa alasannya? Barangkali alasannya adalah karena imannya kepada Tuhan. Penghormatan satu-satunya hanya layak diberi kepada Tuhan, dan kalau ada pun manusia yang memiliki jabatan tinggi, tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan dan tidak mau menyembah kepada manusia apapun jabatannya. Tapi juga ternyata ada kalau ditelisik secara historis, ada alasan lain lagi. Kalau disebutkan bahwa Mordekhai ini adalah orang Yahudi, ternyata secara keturunan dia adalah keturunan Kis dari marga Benjamin. Saat itu rajanya adalah Raja Saul. Dan ternyata bahwa Haman ini adalah orang Agag dari suku Amalek. Jadi rajanya adalah Agag dari bangsa Amalek. Bahwa yang pertama-tama secara historis, musuh yang dikalahkan oleh Raja Saul pertama-tama adalah kerajaan Amalek ini di bawah pimpinan Agag, dan ternyata Haman ini adalah keturunannya. Jadi ternyata memang sudah ada permusuhan secara historis, dan keturunan Agag, Raja Amalek ini tidak pernah dimusnahkan oleh Raja Saul, sehingga permusuhan itu tetap terpelihara. Jadi kalau misalnya bagi diri Mordekhai menghormat kepada atau berlutut kepada Haman ini, sama artinya dengan takluk di hadapan musuh. Saudara-saudara, oleh karena perilaku dari Mordekhai ini, maka Haman begitu sakit hati, menyimpan dendam. Dan akhirnya sebagai sebagai orang yang dipercayai oleh Raja Ahasweros, dia menghadap raja. Dia berpikir terlalu kecil kalau hanya Mordekhai ini yang dimusnahkan. Kiranya semua orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia harus dimusnahkan. Maka dia mengatur sebuah strategi dialog bertemu dengan Raja Ahasweros. Apa yang dia bilang? Ada satu bangsa ternyata, satu suku yang tercerai-berai di kerajaanmu ini, yang memberlakukan hukum sendiri di antara hukum-hukum kerajaan kita. Oleh karena itu sangat baik kalau ini dibinasakan, supaya kerajaanmu penuh dengan damai dan semua taat hukum. Raja Ahasweros tergoda ternyata ketika oleh Haman ini juga memberi 10.000 talenta bagi harta kerajaan, perbendaharaan kerajaan. Dari mana 10.000 talenta ini?
talenta perak ini, ya tentu barangkali sebagai hasil dari pemusnahan nanti bangsa-bangsa Yahudi ini. Kalau semua suku-suku Yahudi ini dimusnahkan di kerajaan Persia, maka harta-harta itu dirampas dan itulah akan dipenuhi oleh Haman ini membayar 10.000 talenta perak. Raja Ahasweros tanpa menyelidiki, karena memang waktu menghadap itu Haman tidak memberitahu suku mana yang akan dimusnahkan ini. Dia hanya menyatakan ada satu suku bangsa yang tinggal di kerajaan ini dengan tercerai-berai, yang memiliki hukum sendiri dan tidak taat kepada hukum kita. Maka Raja Ahasweros merestui itu, memberikan cincin kekuasaannya, dan kemudian lahirlah dekret dari Haman ini memberlakukan, dikirimlah semua surat kepada orang-orang di sekitar daerah kerajaan. Bayangkan saudara, kalau kita baca dalam Ester 1 ayat 1, kerajaan Persia pada saat itu adalah kerajaan yang superpower, luar biasa, terbentang mulai dari India sampai Ethiopia katanya. Begitu luar biasanya kerajaan ini dan betapa hebat kuatnya. Dan semua orang-orang Yahudi yang terdapat dalam kerajaan ini akan dimusnahkan, dibinasakan. Dan itulah dekret itu, maka dibentuklah pasukan, tentara-tentara dan juga orang-orang yang pembenci-pembenci dari orang-orang Yahudi ini supaya mereka turut bergerak dalam gerakan pemusnahan, genosida yang kita sebutkan ini dalam istilah sekarang. Ini terdengar kepada Mordekhai. Karena ini terdengar kepada Mordekhai, maka dia sangat bersedih, menanggalkan jubahnya dan kemudian dia menangis dengan terseduh-seduh. Tapi dia ingat ada Ester di istana. Ester ini adalah ratu pengganti bagi Ratu Wasti yang menang atas kontes kecantikan atau kontes pemilihan ratu pada saat itu. Ester ini adalah orang Yahudi juga yang dibesarkan dan diasuh oleh Mordekhai. Jadi orang tua Ester ini sudah meninggal saat berada di Persia, tetapi kemudian dia dibesarkan oleh Mordekhai ini. Dialah yang mengatur juga bagaimana supaya Ester ini terpilih menjadi ratu. Sedikit cerita ini saudara-saudara mengantar kita supaya kita memang betul-betul memahami kitab Ester itu sendiri. Dan ketika keadaan ini terjadi, ancaman ini, maka dia berusaha memberi kabar terhadap Ester. Dia mengatakan bahwa bangsa kita sedang terancam oleh pembunuhan massal dari Haman yang jahat itu. Maka jangan kira kalau kau di istana kau juga akan selamat. Tetapi siapa tahu untuk maksud inilah engkau terpilih menjadi ratu, yaitu menyelamatkan umatmu, menyelamatkan bangsamu. Ester juga menerima ini dengan sedih. Dia pikir tidak sembarang bisa menghadap Raja Ahasweros. Pengalaman Ratu Wasti menghantui dirinya. Pada saat itu Raja Ahasweros ini melakukan sebuah pesta dan kemudian Ratu Wasti disuruh untuk menari, mempertontonkan kecantikannya di hadapan pembesar-pembesar, tapi Ratu Wasti tidak mau. Akhirnya dia harus diusir dan kemudian jabatan keratuannya dihilangkan. Ester berpikir, bagaimana bisa menghadapi Raja Ahasweros itu? Sebab ada di satu pemberlakuan aturan bahwa kalau tidak dipanggil oleh raja dan tidak diulurkan tongkat emasnya kepada seseorang, maka tidak seorang pun berhak menghadap raja, termasuk ratu sendiri. Jadi ratu ini berpikir, Ester ini jadwal saya 3 bulan lagi baru bertemu dengan Ahasweros. Tapi ini sangat emergensi, bagaimana caranya? Lalu itulah perkataan dari Mordekhai tadi. Siapa tahu untuk maksud penyelamatan inilah engkau duduk sebagai ratu. Maka Ratu Ester mengatakan begini, berlakukan semua supaya ada puasa, doa yang tiada henti, mendoakan saya juga supaya diberi Tuhan keberanian. Kalau saya mati, biarlah saya mati. Maka dia memiliki kesempatan itu, saudara. Ternyata ada taktik yang digunakan oleh Ester pada saat Raja Ahasweros sedang duduk-duduk, lalu kemudian melirik keluar dan bertemulah pandangan matanya, kemudian mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester.
Saudara, itu yang melatar belakangi. Maka ketika Ester berhadapan dengan Raja Ahasveros, dia mengundang untuk melakukan perjamuan besar-besaran. Tetapi Haman harus ikut beserta Raja Ahasveros ini. Dengan terbuka, Ester semua memberitahu ini kepada Raja Ahasveros. Rencana jahat dari Haman ini. Bahwa Mordekhai, kalau misalnya semua orang Yahudi akan dibunuh, tetapi Mordekhai akan disulakan pada tiang. Tiang sulaan itu sudah disediakan. Dan ini semua diberitahu oleh Ester kepada Raja Ahasveros. Raja Ahasveros terkejut karena ternyata yang mau dimusnahkan adalah orang-orang Yahudi. Maka dia juga memberi perintah supaya terjadilah kebalikannya. Bahwa Hamanlah yang akan disulakan kepada tiang sulaan itu. Dan setiap pembenci-pembenci yang telah dipersiapkannya untuk membunuh orang-orang Yahudi, maka mereka sendirilah yang akan dibinasakan. Inilah cerita kita ini, saudara. Bahwa ternyata apa yang diperintahkan Raja Ahasveros kemudian adalah bahwa orang-orang Yahudi diberi hak untuk membunuh setiap orang yang menjadi pembenci mereka, yang sudah diatur oleh pejabat Haman ini untuk memusnahkan mereka. Itulah daftar-daftar yang kita dengarkan tadi. Saudara-saudara, artinya bahwa ternyata salah satu sukacita yang akan menggerakkan bangsa ini adalah bahwa ternyata walaupun Tuhan tidak kelihatan. Jadi salah satu ciri kitab Ester ini, Amang Inang, adalah satu kitab yang satu kata tentang Tuhan pun tidak ditulis di sini. Jadi kalau kalau kita lomba cerdas cermat Alkitab, di kitab manakah yang tidak ada tertulis kata Tuhan? Nah, itu di kitab Ester ini. Tetapi ternyata bahwa Allah bekerja di balik layar. Dia menggunakan Mordekhai seorang yang setia. Dia juga menggunakan Ratu Ester sebagai orang yang diberi keberanian dan hikmat untuk juga menyelamatkan umatnya. Inilah, saudara, proses yang terjadi dalam proses sukacita yang besar itu. Bahwa Allah tidak berdiam diri. Ada masalah-masalah yang dihadapi umatnya, dia tahu. Dan dia bekerja di balik layar. Dan menggunakan orang-orang pilihannya menjadi alat keselamatannya. Mungkin juga kita berada dalam hal ini. Haman ini bisa kita sebutkan sebagai krisis ekonomi yang terjadi barangkali. Atau pergumulan-pergumulan kita yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin kita memang sukacita kita penuh kalau masih ada beban menghantui diri kita. Ada rasa takut sampai ancaman nyawa seperti itu. Tapi ketika itu terjadi, saudara-saudara, yang kita bangun pertama-tama adalah sikap doa kita kepada Tuhan. Dan membiarkan Allah bekerja. Terkadang rasa panik kita lah menghadapi sebuah situasi sehingga kita tidak bisa tenang berdoa. Itu terkadang sering terjadi. Sehingga ada orang mengatakan begini, jangan takar seberapa besar masalah yang sedang kau hadapi. Tapi coba tanyakan, seberapa besar imanmu kuat memegang janji Tuhan. Ini yang perlu. Yang seringkali terjadi justru sebaliknya, itu yang saya katakan tadi. Betapa beratnya sebuah masalah, lalu kemudian masalah inilah yang kita pikir-pikir akhirnya bisa membunuh iman percaya kita. Seolah-olah kita berkata Tuhan sudah membiarkan kita, tidak lagi peduli terhadap keadaan kita. Padahal sebaliknya yang terjadi, Allah sedang bekerja, menyusun rencananya, dan terjadilah pemutarbalikan tadi. Diputarbalikkan, yang tadinya mautlah yang mengancam orang Yahudi, tapi ternyata jadi hidup. Yang tadinya genosida lah yang terjadi, tapi ternyata Haman dengan seluruh anak-anaknya. Kenapa sampai dicatat 10 anak Haman ini dan itu yang akan disulakan? Supaya tidak ada lagi dari keturunan-keturunan Haman yang menyimpan beban, yang menyimpan dendam, yang mengancam keselamatan dari orang-orang Yahudi. Jadi semua dimusnahkan, semua dibinasakan. Itu yang kita catat perlu sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan pernah lupakan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tetap bekerja. Walaupun saudara memang tidak langsung kita menjawab menerima semua jawaban dari doa-doa pergumulan kita. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Allah tetap bekerja untuk memberikan keselamatan dan mengatur keadaan kita seperti apa nantinya.
Itu sebabnya kalau disebutkan sukacita dalam Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 tadi, di sana disebutkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan disebutkan bersukacitalah senantiasa dalam setiap keadaan atau dalam keadaan. Tapi yang disebutkan adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi bukan lagi kondisional. Karena kalau di dalam Tuhan itu berarti memang dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, bahkan yang kita perhitungkan buruk pun Allah dapat mengubahkannya menjadi sebuah keberuntungan, katakanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat kita. Poin kedua dari ayat kita ini 3 kali dicatat tadi. Kalaupun orang-orang pembenci-pembenci keturunan-keturunan Haman ini dimusnahkan, tapi Alkitab mencatat bahwa barang-barang mereka tidak ada yang mereka jarah. Dicatat ini penting, karena memang biasanya kalau peperangan termasuk harta bendanya pun dijarah. Tapi kalau pada saat ini orang-orang Yahudi membunuh semua pembenci-pembenci mereka termasuk yang di benteng Susan, tetapi harta benda dari orang-orang yang pembenci-pembenci mereka ini tidak diambil. Itu berarti saudara, seperti yang dicatat dalam Alkitab ini, bahwa tujuan mereka membunuh orang-orang yang membenci mereka adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk mengayakan dirinya. Tidak memakai kesempatan itu, kemenangan itu menjadi kesempatan untuk memperkaya diri. Dan ini saudara-saudara memang menjadi satu nasihat yang sangat penting kita hadapi saat ini. Di bawah godaan, banyaknya godaan untuk kita memperkaya diri kita sekarang ini. Sekarang ini kalau kita perhatikan, kan tadi pagi saya masih sempat membuka televisi saya dan menonton antara Prancis dengan Inggris ya. Yang luar biasanya buat saya kalau masih dalam babak sampai perempat final itu, walaupun salaman tapi belum juga mereka pelukan satu dengan yang lain. Tapi kalau tadi pagi saya lihat walaupun Inggris yang menang, Prancis kalah dengan skor 4-6, tapi bisa mereka berangkulan antara dua warna kaos yang berbeda. Apa itu? Yang putih untuk Inggris dan yang biru untuk Prancis ini. Mereka pemainnya saling berpelukan dalam bentuk satu lingkaran. Oh, luar biasa. Ada orang menang menjadi arogan. Ada orang menang menjadi pelaku kekerasan. Ada orang punya jabatan jadi memperkaya diri. Bayangkan saudara itu. Ini sekarang kita menjadi masyarakat bangsa kita yang sangat galau. Luar biasanya ternyata harta-harta dari pejabat-pejabat kita ini. Ya kan gitu ya. Entahlah nanti dalam pemeriksaan seperti apa itu. Tapi kok tidak ada lagi hati nurani ya, mempertimbangkan seberapa banyak yang harus dia kumpulkan. Saya seringkali bernasihat, saudaraku, dalam zaman yang begitu materialisme ini, jangan selalu hanya menghitung seberapa banyak engkau kumpulkan. Tapi harus jawab tuntutan etisnya, bagaimana engkau memperolehnya. Ada orang hanya mau mengumpulkan harta saja. Tidak tahu dan tidak pernah kritis dari mana ini diperoleh. Tapi bagi firman Tuhan mengajarkan kita sekarang, seperti lakonnya bangsa Yahudi ini, tidak memakai kesempatan kemenangan itu untuk menjarah harta dari musuh-musuhnya. Mereka tetap sportif, menjaga kekudusan, artinya menang dengan perintah Tuhan, tapi jangan sampai tercemar. Menang, tapi jangan sampai tamak. Menang, jangan sampai merah mata kita terhadap harta orang lain, sehingga kekudusan kekucian kita menjadi terlanggar. Ini yang perlu saudara dalam hal kita sekarang ini di zaman yang penuh dengan persaingan ini. Kita pernah kan dengarkan itu bahwa persaingan ini ada dua bentuknya, competition against dan competition with. Ada competition against, yang dibangun itu adalah permusuhan. Saya terhadap engkau, maka ketika saya memiliki kuasa, saya tidak akan biarkan kau bertumbuh, karena dia adalah permusuhan, competition against. Tapi yang adalah competition with, saya dengan lawan saya bisa bertumbuh bersama-sama. Dan ini yang sikap respect kita, rasa hormat kita terhadap siapapun, termasuk kalau misalnya kita memiliki jabatan atasan dan bawahan. Bagaimana kita boleh saling menghargai, saling menghidupkan di dalam persaingan yang sehat seperti itu. Sehingga identitas kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh memang tetap terpelihara di antara banyaknya kemenangan, di antara banyaknya keberhasilan dan kesuksesan kita.
Inilah juga saudara-saudara menjadi sukacita yang sempurna. Tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut atas sebuah pencapaian, atas sebuah pemilikan yang tidak berjalan dengan biasa. Karena terkadang saudara seperti itu seringkali menguji juga hati kita. Apakah hati kita tentram memiliki sesuatu ini dan penuh syukur? Kalau itu berarti memang dari jalan yang baiklah itu kita peroleh. Tapi kalau kita memiliki sesuatu tetapi selalu dihantui oleh rasa takut, jangan-jangan ada yang salah saat kita untuk memilikinya. Jadi sukacita tidak menjadi sempurna karena selalu ada rasa takut membayang-bayangi setiap keberhasilan, setiap kepemilikan yang kita raih. Hal yang ketiga saudara, dalam ayat kita ini ternyata bahwa perayaan ini, keberhasilan ini dirayakan dengan sukacita melalui perjamuan. Perjamuan sampai ke perkampungan tadi, bahwa mereka bersekutu, makan bersama, dan hebatnya di pedusunan katanya tadi dari kampung ke kampung ada aksi kirim mengirim makanan. Berbagi saudara. Sukacita itu dirayakan bersama. Kemenangan itu dirayakan dengan perjamuan makan, dan di dalamnya ada hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Bukankah demikian juga harusnya menjadi sukacita orang Kristen? Disebutkan begini, kalau masalah kita bagi, makin kecillah masalah itu. Tapi kalau sukacita kita bagi, makin besarlah sukacita itu. Itu sebabnya kalau ada orang di antara kita, jemaat kita yang berbeban, mari kita datang ke sana berbagi beban itu. Mungkin kita tidak bisa menghapus air matanya, tetapi kita hadir melapangkan dadanya. Pada saat kita mengalami sukacita, bagikanlah sukacitamu itu. Yang tadinya hanya ulang tahun pribadi, tapi dirayakan dalam keluarga, dirayakan dalam kelompok besar, maka sukacita itu menjadi besar. Maka saudara, kalau Tuhan memberkati kita, itu tak pernah untuk dirimu sendiri. Kalau Tuhan membuat kamu berhasil, itu tidak pernah untuk menjadi sukacita pribadimu. Ajak orang lain, keluargamu bagikan, sepersekutuanmu bagikan, hidup berjemaat begini bagikan, bagi bangsa dan negara kita bagikan, supaya dengan demikian sukacita itu menjadi sukacita bersama. Apalagi tadi yang disebutkan itu, kirim mengirim makanan. Satu, memang sukacita selalu diiringi oleh perjamuan. Itu sebabnya tidak ada pesta kalau tidak ada konsumsinya. Bahkan Natal pun seperti itu ya. Natal dalam bahasa Batak tubuh Tuhatta, kan gitu kan. Tapi tidak ada Natal kalau tanpa konsumsi. Makanya tubuh Tuhatta itu disatukan lagi, tubuh Tuhatta, kan gitu kan. Jadi kan itu kalau bahasa Batak kan tubuh Tuhatta, tapi satukan katanya tubuh Tuhatta, kan gitu kan. Artinya ke perut kita, kan gitu kan bahasa Bataknya kan, ke perut kita. Artinya selalu ada konsumsinya juga. Tapi konsumsi ini ya bagaimana kita berbagi satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu saudaraku, bacalah ayat lanjutannya. Ini menjadi perayaan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan menjadi Hari Raya Purim. Purim itu dari kata pur. Pur itu artinya undi. Haman yang mengundi nasibnya orang Yahudi. Tapi Tuhan balikan, bukan lagi nasib orang Yahudi di bawah ancaman maut, tetapi Haman dan keturunannya. Tetapi untuk mengingat peristiwa itu dia badikanlah dengan hari raya yang disebut dengan Hari Raya Purim. Dirayakan selama 2 hari, tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Itu yang kita baca dalam ayat kita ini. Karena pada situlah mereka berhenti dan kemudian melakukan perjamuan. Saudara, harus ada satu saat memang tertentu bagi kita. Setiap sukacita dan keberhasilan yang kita peroleh, ingat, rayakan, bagikan. Yang 3 ini saudara, setiap kita mengingatkan kita dengan peristiwa ini. Jangan pernah lupakan sejarah. Tuhan telah memimpin kita sampai perjalanan saat ini. Jangan pernah lupakan berkat Allah, bagaimana berlindungimu. Rayakan itu selalu dengan ucapan syukur kepadanya. Apakah pada hari Minggu seperti ini atau pada hari-hari tertentu di mana kita bisa berkumpul bersama. Adakan bukan hanya besarnya konsumsi, rayakan dengan jamuan makan bersama. Mungkin sudah sangat sering kita tidak pernah lagi makan bersama dengan anak-anak kita. Sarapan pagi siapa yang sarapan?
makan siang di kantor semua dan di tempat kerja, makan malam satu-satu yang pulang ke rumah. Siapa yang paling cepat, itulah yang makan duluan. Lakukan jamuan makan sesekali bersama anggota keluargamu. Tuhan sangat menginginkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Tentu kami juga berada dalam beban-beban, dan sukacita kami tidak pernah penuh karena beban-beban itu. Tapi kami sungguh disegarkan dengan firman-Mu saat ini Tuhan, bahwa sukacita kami tidak tergantung kepada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang bekerja, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dan pada saatnya Engkau akan melepaskan kami Tuhan. Biarlah pengharapan kami ini mendatangkan sukacita dan semangat rohani serta kesetiaan yang tiada henti kepadamu. Karena hidup kami bukan tergantung kepada apa yang kami usahakan, tapi tergantung kepada hikmat dan pengetahuan-Mu. Biarlah kami senantiasa memperoleh sukacita yang dari-Mu Tuhan, sukacita abadi, karena Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Ketika satu keberhasilan kami peroleh, ajar kami Tuhan untuk rendah hati, tidak tamak, tidak menjadi sombong, tidak tergoda untuk mengeruk harta orang lain, tapi kami pakai untuk menjadi berbagi sesama seiman dan dimanapun kami tinggal. Berkatilah firman ini supaya dari pendengaran timbul iman di hati kami, dan kami pun akan dimenangkan oleh firman dan kesetiaan kami kepadamu. Bapa dalam surga, berangkatkanlah seluruh jemaat-Mu ini dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, apapun pekerjaan mereka. Biarlah Engkau memberkatinya sebagai jaminan kehidupan mereka dan tentu menjadi ucapan syukur kepadamu. Anak-anak kami yang beraktivitas, apakah di sekolah, di bangku kuliah, atau di pekerjaan lainnya, Kau berkati mereka juga menjadi generasi-generasi yang taat, yang hanya menyembah Engkau Tuhan, bukan menyembah siapapun di dunia ini, walaupun mereka memiliki kekuasaan. Engkau juga Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, terkhusus buat Amang Siahan dari WEK 1 yang dalam emergensi sekarang ini Tuhan, dan menginginkan perjamuan kudus darurat hari ini. Allah Bapa di surga, Engkaulah yang mendahului pelayanan kami. Engkau jamah dia, kuatkan imannya, kasihanilah dia Tuhan. Supaya dengan demikian, kalaupun dalam mengalami sakit penyakit, tapi imannya tetap menyala-nyala dan pengharapannya kepadamu. Engkau berkati keluarga dan berkati juga nanti pelayanan perjamuan kudus yang akan berlangsung di rumah sakit. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat-Mu, terutama oleh karena perpanjangan usia, pernikahan atau pribadi. Dari-Mu lah umur panjang itu Tuhan, dan kalau Engkau beri itu, maka Engkau memperkenankan kami untuk memasuki melanjutkan kehidupan ini, dan tentunya juga Engkau akan menyediakan berkat-berkat di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ajar kami untuk semakin rendah hati dan semakin meluaplah ucapan syukur kami kepadamu. Seluruh program kerja, baik di gereja ini, resort, distrik, sampai ke Hatopan Pusat juga, Kau berkati. Pelayan-pelayan-Mu di sana biarlah menjadi hamba-hamba yang menjadi gembala, seperti Yesus gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang sebentar lagi, sertai kami dalam perjalanan, boleh tiba di rumah kami. Dan kalau ada aktivitas perjalanan lanjutnya, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, supaya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Ampunilah dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Jalan hidup di dunia gelap, hanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah pagi kita sudah berakhir. Tuhan memberkati kita dan menyertai dalam perjalanan pulang kita. Horas Salam.